Setiap organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Salah satunya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri memiliki arti komponen kritis dari sebuah organisasi dan memegang peranan penting bagi keberhasilan organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap karyawan harus mendapatkan perhatian yang khusus dari organisasi tersebut. Misalnya, pengelolaan sumber daya manusia, yaitu sistem kompensasinya, di mana tujuannya untuk pemberian kompensasi diantaranya adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Kompensasi sendiri memiliki arti yaitu suatu imbalan baik secara finansial maupun non-finansial yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu organisasi. Kompensasi tersebut dapat berupa uang atau segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang, atau bisa juga dalam non finansial, yaitu bisa berupa penghargaan, jabatan, kondisi kerja, dan lainnya. Secara teori menyebutkan bahwa biasanya kompensasi yang dibayarkan kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerjanya, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan kerja, dan memenuhi persyaratan internal konsentrasi. Ada juga menurut ilmuwan yaitu Hasibuan yang menyebutkan kompensasi merupakan program kompensasi atau balas jasa harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta memperhatikan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapatkan perhatian lebih supaya kompensasi yang diberikan setimpal dan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Adil bukan berarti semua karyawan yang memperoleh kompensasi dalam jumlah yang sama besar. Artinya, layak berarti kompensasi yang diterima dapat memenuhi kebutuhan karyawan pada tingkat ideal, umumnya berdasarkan pada upah minimal yang ditetapkan pemerintah dan eksternal konsentrasi yang Hasibuan mengemukakan bahwa tujuan kompensasi antara lain 1. Ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi, terjalin ikatan kerjasama antara pimpinan dan karyawan, di mana karyawan harus menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 2. Kepuasan kerja. Dengan balas jasa pekerja atau karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistik sehingga ia memperoleh kepuasan kerja dari jabatan. Ketiga, pengadaan efektif. Jika program kompensasi yang ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan yang berkualitas untuk perusahaan itu akan lebih mudah. Keempat, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, maka manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Kelima, stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang keenam, disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan akan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan yang berlaku di sebuah organisasi atau perusahaan. 7. Pengaruh serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya. Kedelapan, pengaruh pemerintah. Jika sudah sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku seperti batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Tujuan pemberian balas jasa ini hendaknya memberikan kepuasan kepada semua pihak, karyawan dapat memenuhi kebutuhannya, pengusaha mendapat keuntungan, peraturan pemerintah harus ditaati, dan konsumen mendapat barang yang baik, harga yang layak. Bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan.
bahkan dapat menyebabkan tingkat turnover karyawan tinggi. Perusahaan menjadi terancam kehilangan karyawan potensial. Indikator dari sebuah sistem kompensasi yang baik adalah harus mampu 1. Menarik tenaga-tenaga yang berkualitas baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. 2. Mempertahankan tenaga-tenaga yang berkualitas yang ada di dalam perusahaan. 3. Memotivasi karyawan. 4. Membentuk budaya iklim perusahaan. 5. Menunjang struktur organisasi. 6. Mencerminkan kemampuan finansial perusahaan. Resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Dengan kata lain, resiko merupakan kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau individu. Manajemen resiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Secara umum, langkah-langkah manajemen risiko adalah 1. Penentuan konteks merupakan proses untuk mengidentifikasi parameter dasar dalam pengelolaan manajemen risiko sehingga dapat diketahui bagian mana yang akan dijadikan peninjauan dan pihak mana saja yang terkait di dalam berdasarkan flow proses dalam pengamatan. 2. Asesmen risiko. Proses asesmen risiko dimulai dari mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, mengukur nilai risiko dengan skala nilai likelihood. 3. Probabilitas terjadinya risiko dan nilai severity, dampak yang ditimbulkan dari risiko. Kemudian menganalisis risiko untuk memisahkan risiko mayor dan risiko minor. 4. Evaluasi risiko. Hasil dari evaluasi risiko yaitu berupa daftar tingkat prioritas untuk tindakan lebih lanjut dalam mengevaluasi risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Amin Nasir, kelas 7B1S, akan menjelaskan tentang manajemen risiko keselamatan. Definisi manajemen risiko keselamatan. Manajemen risiko keselamatan adalah pemeriksaan yang cermat terhadap pekerjaan, apa yang dapat menyebabkan kerugian, sehingga dapat dipertimbangkan tindakan pencegahan yang cukup atau harus berbuat lebih banyak untuk mencegah bahaya. Perencanaan manajemen risiko keselamatan. Manajemen risiko dimulai dengan pendekatan multidisiplin untuk perencanaan pekerjaan dan fasilitas. Proses perencanaan ini tertanam dalam sistem manajemen yang menyediakan kerangka kerja untuk semua kegiatan manajemen operasi dan keselamatan organisasi. Proses manajemen risiko organisasi juga disediakan dalam standar American Petroleum Institute dan praktik yang direkomendasikan serta standar organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO. Definisi risiko K3. Risiko K3 adalah risiko yang berkaitan dengan sumber bahaya yang timbul dalam aktivitas bisnis yang menyangkut aspek manusia, peralatan, material, dan lingkungan kerja. Umumnya risiko K3 dikonotasikan sebagai hal negatif, antara lain 1. Kecelakaan terhadap manusia dan aset perusahaan. 2. Kebakaran dan peledakan. 3. Penyakit akibat kerja. 4. Kerusakan sarana produksi. Dan yang 5. Gangguan operasi. Pengendalian risiko K3. Untuk menangani risiko yang berkaitan dengan K3, berkembang berbagai konsep dan pendekatan dengan cara sasaran untuk mencegah kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan.
Salah satu upaya mengendalikan risiko kecelakaan dan kesehatan kerja adalah dengan menerapkan sistem manajemen K3 yang dewasa. Ini telah diimplementasikan di berbagai perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Praseno. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk mencapai keadilan sebagaimana diharapkan oleh karyawannya, maka perusahaan harus mempertimbangkan kondisi eksternal, kondisi internal, dan kondisi individu. Kompensasi harus diusahakan sebanding dengan kondisi di luar perusahaan, khususnya perusahaan yang menjalankan bisnis sejenis, dan juga harus disesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan seperti tanggung jawab dan risiko. Kompensasi juga harus memperhatikan kondisi individu, sehingga tidak memberikan kompensasi dengan mempertimbangkan subjektif dan diskriminatif. Untuk memenuhi harapan karyawan, hendaknya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan secara wajar. Kompensasi yang diberikan berdasarkan pekerjaan atau senioritas tanpa memperhatikan kemampuan dan keterampilan seringkali membuat karyawan yang mempunyai keterampilan dan kinerja baik menjadi frustasi dan meninggalkan perusahaan. Sebab kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dirasa tidak adil dan tidak sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya, kompensasi ini akan membuat karyawan yang tidak berprestasi menjadi benalu bagi perusahaan. Kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja dan keterampilan karyawan nampaknya dapat memuaskan karyawan, sehingga diharapkan karyawan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan keterampilannya. Hal ini disebabkan karena karyawan yang selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja dan keterampilannya agar mendapatkan kompensasi yang besar.